Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita dapat hadir di Masjid Harunia ini dalam rangka mengikuti kegiatan sajadah fajar. Hari ini putaran yang ke-6375, tanggal 6 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Kemudian salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Para alim ulama yang kami muliakan, pengurus serta jemaah tetap Masjid Harunia, hadirin hadirat jamaah sajadah fajar dan seluruh jemaah yang hadir pada subuh hari ini yang dirahmati Allah. Marilah untuk mulai acara kita subuh hari ini sama-sama kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Subuh hari ini dibaca surah An-Nisa ayat 159. Surah An-Nisa ayat 159 yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Abdul Rahman dan akan diterjemahkan oleh Bapak Subianto. Dilanjutkan nanti pembacaan Asmaul Husna yang dipimpin oleh Bapak Haji Muhlis Sulaiman. Pada Bapak Haji Abdul Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
داود
kepada Allah dari beban syaitan dan terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ketika surat An-Nisa ayat 159 sampai 163. Jika ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami mengharamkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adalah azab yang pedih. Tetapi orang-orang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran dan diturunkan kepada Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian, kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Yakub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah berikan kitab Zabur kepada Daud. Maha benar Allah. أسألك رحمة يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الحالم البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الحافظ العافي المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الحبيب العليم العظيم الغفور الشكور العلي الخبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث السعيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المهدي المعين المحيي المميت الحي القيوم
kalimatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafara an dzikrikal ghafilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin wa akhirna bil bayyis salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin wa aridna min bayin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim lainnya. Selamatkanlah kami dari mereka dan limpahkanlah salawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat berjamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya persilakan kepada Bapak Haji Muhammad Hamid untuk menyapa teman-teman yang mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting. Dipersilakan. Tulis aku yang tetap. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita ikuti tausiah, perlu kami sampaikan bahwa masjid ini sedang dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, mari kita mengeluarkan infak terbaik kita untuk memberikan sumbangan dalam rangka membantu proses pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan sumbangan ataupun sedekah infak dari bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah hari ini, perspektif Al-Quran bersama Ustaz Haji Ustaz Maulana Master Agama. Pada Ustaz yang hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita buka dengan umul kitab. Mudah-mudahan semuanya hadir, orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Rezeki lancar, rezeki berlimpah, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita yang soleh-solehan. Dan mudah-mudahan kita doakan pembangunan Masjid Harunia ini lancar, dimudahkan Allah, selesai dengan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bukan Bapak Munir. Itu kurang besar. Ada lagi nggak? Banyak banget ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di dalam surah 39, surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbaik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bapak Ibu saya hormati, kita lihat ayat ini Allah panggil, Qul ya ibadilladzina amanu. Wahai kata Allah, hamba-hamba Allah yang beriman. Setelah Allah panggil hamba-hamba yang beriman, Allah perintahkan ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun hidup, dimanapun kita berada, mau di Jakarta, mau di daerah, mau di pusat, mau di dalam negeri, luar negeri, bertakwa kepada Allah. Itulah yang diwasiatkan oleh khatib di setiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu jangan bosan-bosan, itu diingatkan terus. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah mati kecuali dalam beragama Islam. Kemudian yang kedua, Allah kabarkan di tengah ayat ini, Allah memberikan motivasi kepada hambanya. Apa motivasinya? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang ahsanu, melakukan kebaikan, amal soleh, fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanah, maka akan mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan. Jadi sekecil apapun kebaikan yang Bapak Ibu yang kita lakukan itu pasti, sekali lagi pasti dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah pasti.
Bisa cepat, bisa besok, bisa lusa, bisa pekan depan, tapi pasti dibalas Allah. Karena Allah tidak akan menzolimi hambanya walaupun seberat biji sawi. Tetap kita melakukan amal soleh, amal baik, pasti ganjarannya kita dapat. Maka sebetulnya ketika orang berbuat baik itu, beramal soleh itu, dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri, maka akan kembali ke dirinya sendiri. Maka kata Allah, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan hasanah. Itulah doa yang setiap hari kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 201. Ya Allah, berikan kami di dunia ini hasanah. Ya, hidup senang, bahagia, badan sehat, duit sehat, betul tidak? Badan sehat. Kalau badan kita sehat, enak kan? Nah, salat enak, silaturahmi enak. Duit banyak tapi tidak sehat, enak kan? Duitnya 10 miliar tapi bolak-balik ke rumah sakit seminggu 4 kali, enak tak? Nah, pilih yang mana? Duitnya cukup sehat, duitnya 10 miliar sakit-sakitan. Pilih mana? 10 miliar sehat. Tidak ada pilihannya tadi. Cukup tapi cukup beli helikopter. Inilah yang pakai remote. Ya, cukup jalan, cukup silaturahmi. Jadi, ya Allah, berikan kami dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami di akhirat hasanah, hasanah kebaikan, masuk surga bersama keluarga, bersama orang-orang soleh. Masya Allah. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Yang kedua kata Allah di tengah ayat ini, wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Ya, rahmat Allah luas, bumi Allah itu luas. Silakan berbuat baik dimanapun kita berada, karena bumi Allah ini luas. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi kalau Bapak Ibu sabar, kita sabar, jadi suami sabar, jadi istri sabar, jadi anak sabar, jadi guru sabar, jadi murid sabar, jadi pejabat sabar, jadi rakyat sabar. Sabar kata Allah, maka ganjaran itu bighairi hisab. Kalau bahasa itu, bahasa simpatinya itu unlimited. Unlimited itu tanpa batas. Masya Allah, tanpa batas. Terus dan terus. Dari ayat yang mulia ini minimal ada 3 hal. Kita saripatinya itu minimal ada 3 hal dari ayat ini. Yang pertama adalah ittaqullah, takwa kepada Allah. Yang kedua, ahsanu, melakukan istiqomah, berbuat baik. Yang ketiga, as-sabiru, yaitu menjadi hamba yang sabar. Coba kita lihat apa sih amalan takwa. Saripati daripada ayat ini, apa sih amalan takwa? Apa kebaikan dan apa itu sabar? Maka kita lihat amalan takwa itu ada di surah ketiga Ali Imran 134 juz 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
nas wallahu yuhibbul muhsinin. Imran 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Apa amalan takwa dalam ayat ini? 3 juga. Pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang berinfak atau orang yang bersedekah baik dalam situasi atau kondisinya lapang maupun sempit. Lapang rezeki lagi ada, lagi banyak, sempit lagi situasi kondisinya pas-pasan, tapi tidak menghalangi dia berinfak. Maka Allah ini tidak suka dengan hambanya yang pelit. Ibu-ibu suka nggak kalau kawannya pelit? Bu, suka nggak kalau saudaranya pelit? Nggak suka, walaupun mungkin ibu lebih pelit dari dia. Kita pasti nggak suka. Suka nggak sama kawannya pelit? Nggak suka, wah dia lebih pelit. Jadi secara alam itu kayak gitu orang itu. Allah nggak suka dengan hambanya yang pelit. Yang kedua amalannya apa? Wal kadhiminal ghaidha, mampu mengontrol emosinya, mengendalikan amarahnya. Jadi tidak sedikit-sedikit terhasut oleh amarah kita. Tidak sedikit-sedikit ngamuk-ngamuk, tidak sedikit-sedikit marah-marah, tapi mampu mengendalikan dan mengontrol emosinya. Karena setiap manusia pasti ada di titik itu, emosinya ada, amarahnya ada. Tapi hamba Allah yang bertakwa paling kurang dia mampu mengendalikan, mengontrol emosi, tidak terhasut dengan cepat, amarah yang didepankan, hawa nafsu yang didepankan, ngamuk-ngamuk yang didepankan. Tidak. Kadhiminal ghaidha, seorang istri mampu mengontrol emosi, seorang suami mampu mengontrol emosi. Dan yang ketiga para Allah, yang ketiga itu wal afina 'anil nas, yaitu mampu hatinya rela, hatinya ridha, hatinya ikhlas memaafkan apabila ada orang yang salah dengan kita. Jadi Allah gak suka kalau kita ini terbiasa menyimpan dendam, menyimpan hasad, menyimpan kesombongan, gak mau memaafkan kesalahan orang, gak suka. Tapi afina 'anil nas, al-afu, maafkan kesalahan saudara. Baru disebut di ujung ayat ini wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, aku senang kalau hamba itu punya 3 itu amalan itu. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kemudian yang kedua tadi, inti daripada ayat yang pertama tadi, lilladzina ahsanu, bagi hambanya yang berbuat baik. Nah, berbuat baik itu juga harus didasari dengan iman, didasari dengan hati yang redha, yang ikhlas, ya, yang baik, yang redha, yang ikhlas. Ya. Berbuat baik kalau tidak ikhlas, kayaknya hasilnya gak maksimal. Tapi ketika kita berbuat yang baik, tapi didasari dengan iman, dasari dengan ikhlas, redha, insya Allah Allah akan membalas dengan maksimal. Makanya di dalam surah 16, namanya surah An-Nahl, ayatnya 97, 16 An-Nahl 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayatnya 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Allah, harus dari itu.
Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Nah ini apa ya? Allah ingin memberikan support, motivasi, ya motivasi kepada hambanya agar tidak futur. Mana futur? Futur itu lemas, nggak semangat. Ketika sedang berjuang melakukan kebaikan, amal soleh itu lemas dia. Makanya diperbaiki niatnya. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah jalan terus. Tapi kalau niatnya karena manusia, itu ada masanya kita capek, lelah, letih. Makanya dalam surah 16 ayatnya 97 juz 14, man amila sholihan, siapa yang mengerjakan amal itu, amal soleh itu. Yang pertama kata siapa yang mengerjakan min dzakarin aw unta, baik bapak-bapak, laki-laki, pria, para suami, aw unta, ibu-ibu. Jadi punya kesempatan yang sama Bapak Ibu, punya kesempatan sama kita melakukan amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan secara fajar setiap pagi, mengunjungi masjid, silaturahim kepada masjid, mengajak ayo masyarakat bagaimana dekat dengan masjid. Innama ya'muru masajidallah, motivasinya memakmurkan masjid. Itu kan amal soleh luar biasa. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan yang punya kesempatan yang sama untuk beramal soleh, maka hadiahnya pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kehidupan yang baik. Masya Allah. Insya Allah Bapak Ibu, Allah berikan kehidupan kita, kehidupan yang baik. Amin Allahumma amin. Pertama, fid dunya hasanah, dunianya baik, urusan dunianya insya Allah baik. Wa fil akhirati hasanah, dan urusan akhiratnya insya Allah akan lebih baik. Wa qina adzabannar, selamat dari api neraka. Yang kedua hadiahnya apalagi kata Allah di ujung ayat ini, yaitu wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi balasannya pun bukan 1:1, tapi balasannya akan ahsana, lebih baik. Jadi satu yang kita lakukan, Allah sudah menyiapkan 10 ganti, 10 ganjaran, 10 reward kepada kita. Satu, kalau 10 kebaikan berarti 100. Kalau 100, 1000. Kalau 1000, hitung sendiri pahalanya. Masya Allah, wa salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, inti dari ayat yang pertama yang kita bahas tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya hamba-hamba Allah yang sabarlah yang akan diberikan pahala dan ganjaran bighairi hisab, tanpa batas, unlimited kalau bahasa simpatinya, tanpa batas, terus dan terus dan terus. Masya Allah, pahala tanpa batas. Ya. Makanya kata Allah, bagaimana praktek sabar itu? Itu praktek sabar itu banyak sekali kan item-item menghadapi kesabaran. Nah diantaranya adalah sabar ketika menyeru, mengajak keluarga ibadah. Ini yang paling berat. Ada sabar ketika ditimpa musibah, ada sabar yang lain, ada juga sabar yang ketika Bapak Ibu punya peran bagaimana mengajak keluarga itu ibadah, sholat terutama. Coba lihat surah 20, surah Toha, ayat 132, juz 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu
nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam menjaganya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik dan akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu. Jadi ternyata sabar itu tidak melulu ketika ditimpa ujian, musibah, tapi sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah. Dari sekian perintah Allah ini, nah ini ayatnya, waqur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga kita sholat. Nah itu, ini PR besar kita Bapak Ibu. Bagaimana suami punya peran, istri ini memastikan sholat. Bagaimana suami istri ini punya peran yang baik, 3, 2, 4 anaknya sholat. Jangan sampai suami sholat, suami ibadah, istri malas-malasan. Atau sebaliknya istrinya malas, istrinya rajin ibadah, suaminya malas lima waktu, tak pernah sholat Jumat. Na'udzubillah min. Atau dua-duanya nih, suami istrinya rajin ibadah, sholat, tapi anak-anaknya nggak mau sholat. Punya cucu 5 nggak ada yang sholat, punya anak 3 nggak mau sholat. Nggak bisa. Mumpung mereka masih di bawah pengasuhan kita harus tegas dalam soal sholat. Kalau mereka sudah berkeluarga, ada urusan keluarga saja. Tapi mumpung hari ini masih di bawah pengasuhan kita, 1, 2, 3 anak kita harus tegas dalam hal sholat. Biar marah anak kita yang penting sholat. Seperti itu. Makanya di ujung ayat ini wastawil alaina. Memang perlu kesabaran, perlu kesabaran. Bukan sekali 2 kali, hari-hari itu 2 waktu 5 kali ingetin keluarga sholat. Terus hari-hari. Sampai kapan berhentinya? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu wastawil harus. Makanya kata Allah, jaminannya apa? Nahnu narzuquka. Kalau ibadah kita udah rajin, istiqomah, insya Allah Allah gak lupa soal rizki, gak lupa. Insya Allah Allah pun akan memberikan rizki kepada kita. Ya, ada rizki itu berupa materi, ya kan? Ada juga berupa imateri. Apa imateri? Ya bisa safety, kesehatan, bisa safety itu keselamatan, bisa juga healthy, kesehatan, bisa juga ya ketenangan, kedamaian dan sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu 3 hal saripati daripada ayat tadi, bahwasanya Allah panggil hambanya agar bertakwa. Yang kedua, Allah memberi motivasi berbuatlah yang terbaik, dan yang ketiga adalah soal sabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti sama-sama kajian perspektif Al-Quran bersama Ustaz Haji Ustaz Maulana Ustaz Agama. Semoga ini memberi pencerahan bagi kita semua. Amin ya Allah. Bagi kehidupan kita. Selanjutnya kita ikuti sambutan untuk masjid kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Sampurno. Persilakan untuk menyampaikan sambutan masjid. Beliau adalah berlaku dari Bapak Haji Murad Syah. Ini permintaan dari Bapak Haji Abdul Mulia. Silakan Pak Joko. Orang Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru lahu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, yang kami hormati pimpinan ketua Sedina Fajar, Ustaz Haji Munir. Alhamdulillah juga adalah satu khotib tetap kita di masjid hari ini. Terima kasih Bapak sudah menjadwalkan kalinya menjadi satu di antara destinasi untuk melaksanakan sajadah fajar. Yang kami hormati Ustaz Haji Ustaz Maulana. Alhamdulillah pagi ini telah memberikan wasiat yang kita semuanya. Semoga Allah senantiasa panjangkan umurnya, mengurangkan rezekinya, dan senantiasa memberi manfaat, memberikan manfaat terus menerus untuk umat Islam, khususnya di Pontianak dan di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh bapak ibu jamaah sajadah fajar yang telah berkenan sudi hadir dalam kita sedang pada di pagi hari ini, kami atas nama pengurus Masjid Jami Al-Minah pertama ucapkan syukur alhamdulillah pagi ini masjidnya ramai ya Allah. Alhamdulillah. Jamaah tetap kita yang istiqomah yang aslinya itu mungkin tidak sampai 10 orang yang subuhnya biasa seperti itu. Jadi kalau pas kegiatan sajadah fajar ini jadinya ramai banget, alhamdulillah. Dan ini bagi kami punya seperti ini acara besar, yang membuat kami sangat berbahagia. Kemudian seperti Bapak Ibu semuanya lihat, kita masih dalam terjemahkan dalam proses pembangunan. Sebenarnya masjid kita yang utama itu di lantai 2. Ini nanti insya Allah akan menjadi kelas untuk belajar mengajar. Karena ini kan terintegrasi dengan sekolah. Kita punya PKID, punya SDP, punya SMP, dan punya SMA. Jadi ini rencananya ini menjadi ruangan kelas. Jadi masjid utamanya itu di lantai atas. Tapi karena kita prosesnya bertahap, jadi yang selesai yang bawah dulu, yang bawah insya Allah kita gunakan sebagai masjid utama dulu. Sementara menunggu yang atas selesai. Yang atas alhamdulillah tahun ini kita bisa buat atap, ya atap di atas itu. Sebenarnya itu atap sementara karena rencananya menjadi kubah. Nah, karena kubah lumayan tinggi harganya memang mahal, jadi daripada nanti kehujanan dan seterusnya. Karena kalau hujan ini kemana-mana ini bocornya. Kalau kayak kasih atap, maka tahun awal ini kita udah kasih atap. Yang paling atas ya, yang lantai 2. Tapi belum bisa dipakai untuk ibadah, belum bisa dipakai untuk sholat karena baru atap saja. Sama dindingnya juga belum full semuanya. Intinya masih dalam tahap proses pembangunan. Ya seperti yang lainnya juga, namanya bangun masjid ini kan kita nggak bisa buru-buru ya, kita bertahap-tahap seperti itu. Yang mudah-mudahan kita doanya Bapak Ibu ada dukungan supportnya, mudah-mudahan yang atas bisa segera kita selesaikan bangun masjid ini sehingga yang bawah ini bisa kita fungsikan untuk kelas untuk belajar mengajar buat ada di sekolah, dan atasnya ini bisa kita fungsikan sebagai masjid sebagaimana rencana awal. Demikian mungkin informasi yang ingin kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia hadir dalam kegiatan sajadah fajar di Masjid Jami Al-Minah pagi ini. Dan sekali lagi juga kami ucapkan syukur jazakumullah kepada Ustaz Ustaz Maulana yang telah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Semoga menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, agar setiap langkah kita senantiasa dipandu oleh ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian
Dan kami mohon maaf jika selama kegiatan pagi ini barangkali ada yang kurang berkenan dan seterusnya, mohon dimaafkan. Atas nama pengurus, saya ucapkan lagi syukur jazakallahu khairan katsiran dan mohon maaf segala kekurangannya. Kami tutup bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sutopo Sarmono dan Desa Selanjutnya, hasil infak hari ini disampaikan berjumlah Rp1.503.000 dan ini diserahkan pada Masjid Karunia. Pada Pak Munir silakan untuk menyerahkan Depan itu Pak. Masuk itu Pak. silakan. Masih YouTube, masih YouTube. Ya, terima pergerakan sekarang dari jamaah Jadah Baja dengan nama Ajarakumullahu bima amdaitum wa barakallahu bima amdaitum wa ja'alallahu lakum tahuran. Semoga Allah mengganjari dengan pahala, dengan amal jariah, pahala yang tidak terputus-putus. Semoga Allah berkahi harta yang kita berikan, harta yang sedang diusahakan, semoga bertambah banyak. Semoga Allah menjadikan zakat infak sedekah ini menjadi pembersih dari segala macam yang kotor-kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan infaknya. Terima kasih. Semoga dapat berkah. Sebelum kita akhiri, kami sampaikan bahwa besok saya Fajar akan berpindah ke Masjid An-Nikmah, Jalan Kalimun, Pontianak Kota. Sekali lagi, besok saya Fajar akan berpindah ke Masjid An-Nikmah, Jalan Kalimun, Pontianak Kota. Demikian pertemuan kita seperti ini. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mikrofon